Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4981. Setelah makan siang, saat keluarga Ito dan Roma masih terbang di atas lautan, istri, putri, dan menantu Duncan akhirnya mendarat di Bandara JFK New York. Helikopter keluarga sudah lama menunggu di bandara. Di bawah koordinasi keluargaan, pesawat yang seharusnya diparkir di anjungan itu untuk sementara diubah menjadi kursi jarak jauh. Ketika ketiganya turun dari pesawat, mereka langsung dibawa oleh staf keluargaan yang sudah menunggu. Pada saat ini, Duncan sangat gugup di gedung Anbang sehingga dia terus mondar-mandir dan menggosok tangannya. Dia telah mempraktikkan retorika yang diberikan Stella kepadanya. Karena takut dia akan mengatakan hal yang salah ketika dia bertemu nanti. Melihat dia sangat gugup, Stella berkata, "Inspektur Lee, jangan terlalu khawatir. Jika Anda terlalu gugup untuk sementara waktu dan tidak bisa mengekspresikan diri dengan baik, saya bisa menjelaskannya kepada istri Anda." Marshall juga setuju. "Ya, jika Anda merasa tidak bisa tutup mulut, berhenti bicara dan biarkan Nona Faye berbicara untukmu. Pidato Nona Faye sudah sempurna, selama kamu tidak mengacaukannya, semuanya akan baik-baik saja." Duncan mengangguk, lagi dan lagi, menatap Stella dengan rasa terima kasih, dan berkata, "Lalu ketika mereka datang nanti, saya akan meminta Nona Faye untuk membantu saya." 10 menit kemudian, sebuah helikopter mendarat di atap, dan Marshall pergi untuk menyambut orang-orang secara langsung. Ketika Julie melihat Marshall, dia tidak sabar untuk bertanya dengan gugup. "Marshall, petunjuk apa yang Anda miliki tentang Duncan kami? Di mana dia sekarang? Apa ada yang salah?" Marshall mengangguk tersenyum dan berkata, "Kakak ipar, tidak ada yang terjadi pada Duncan, jangan khawatir. Ayo masuk dan bicara tentang situasi spesifik." Julie tidak berani bersantai, jadi dia mengikuti dan bertanya, "Marshall, katakan yang sebenarnya, bisakah kamu yakin dia masih hidup?" "Saya katakan bahwa saya telah melakukan pekerjaan yang baik dalam konstruksi psikologis hari ini. Jika sesuatu benar-benar terjadi, katakan yang sebenarnya, saya bisa menolak. Tapi jangan sembunyikan dariku, lebih baik memberitahuku lebih awal daripada terlambat." Marshall berkata dengan tegas, "Kakak ipar, bisakah aku berbicara omong kosong denganmu tentang hal sebesar itu? Duncan benar-benar baik-baik saja. Alasan kenapa kamu tidak bisa menghubunginya akhir-akhir ini adalah karena ada keadaan darurat. Jadi dia tidak peduli untuk berbicara denganmu dan melaporkan tentang dirinya dan keberadaannya." Ketika Julie mendengar ini, dia melepaskan sebagian besar hatinya, tetapi kemarahannya segera melonjak. Dia segera berkata dengan marah, "Apa perbedaan antara Duncan dan Bali Matart? Keadaan darurat macam apa yang membuatnya cemas dan bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan sepatah kata pun? Bahkan jika Anda mengirim suara 3 detik di WeChat, mengatakan bahwa Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan. Kami tidak akan begitu khawatir. Dia tidak tahu bahwa putrinya sedang hamil?" Marshall menghela nafas dan dengan cepat menghibur, "Kakak ipar, ini sebenarnya cukup rumit. Kamu tidak boleh menyalahkannya, ayo masuk dan bicara." Julie tidak tahu alasannya, tapi hatinya masih sulit untuk ditenangkan. Dia sebenarnya mencintai Duncan, tapi yang paling menyebalkan adalah sikapnya. Bahwa dia tidak peduli tentang segalanya dan tidak mengenali kerabatnya. Sebagai seorang istri, yang dia butuhkan bukan hanya suami yang bisa mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, tetapi juga pasangan ganda dalam hidup dan jiwa. Dan dia juga tahu bahwa kebutuhan putrinya untuk ayahnya tidak sesederhana menyelesaikan biaya hidup dan biaya sekolah. Tapi lebih tentang menemaninya sebanyak mungkin. Dan biarkan anak ini merasakan kasih ayah sebanyak-banyaknya. Tapi Duncan tiba-tiba mengubah dirinya dari pasangan keluarga ini menjadi investor malaikat keluarga ini. Apa itu investor malaikat? Itu baru investasi, bukan operasional. Bagaimanapun, uangnya ada di tempat, Anda dapat melakukan apapun yang Anda suka. Saya punya banyak hal di sini. Anda dapat memberitahu saya jika Anda tidak punya uang, tetapi jangan ganggu saya jika semuanya baik-baik saja." Bab 4982. Inilah yang membuat Julie paling tidak bisa diterima dan paling putus asa. Namun, ketika dia mendengar Marshall mengatakan bahwa Duncan hilang selama berhari-hari karena beberapa kejadian tak terduga, dia menangis karena marah, dan mau tidak mau berkata kepada Marshall, "Marsekal, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Jika saya tidak menggali hati saya, jika saya tidak memiliki perasaan untuk Bali Matart tua itu,
Saya akan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan atas dasar pemisahan de facto. Ngomong-ngomong, mudah untuk bercerai. Kami telah berpisah secara de facto selama beberapa tahun sekarang. Perceraian itu mudah dalam keadaan apapun. Setelah berbicara, dia mengeluarkan sapu tangan, meniup hidungnya, dan berkata dengan putus asa. Lupakan saja, aku tidak akan menyiksa diriku lagi, selama aku memastikan dia masih hidup. Ketika saya kembali ke Houston, saya akan segera mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Lakukan prosedur perceraian yang disederhanakan, dan coba selesaikan masalahnya dalam waktu seminggu. Saya akan menulis 3 kata secara terbalik tanpa meninggalkan spasi. Marshall membujuknya sambil tersenyum sambil mengundangnya ke lift. Kakak ipar, saya mengerti suasana hati Anda dengan sangat baik, tetapi Anda tidak boleh impulsif. Mungkin Duncan punya niat baik sendiri, loh? Dan ada 2 hal di hatinya. Satu adalah pekerjaan, yang lain adalah keluarga. Tapi untuk waktu yang lama, dia menganggap pekerjaannya terlalu serius. Bagaimanapun, dia memiliki begitu banyak tanggung jawab padanya. Kadang-kadang mudah untuk masuk terlalu dalam ke dalam drama dan tidak bisa keluar. Kamu harus lebih mengerti tentang ipar perempuan ini. Apakah kamu mengerti? Julie menangis dan berkata, bagaimana kamu ingin aku memahaminya seperti ini? Kamu baru saja mengatakan bahwa dia memiliki banyak hal dalam pikirannya. Saya katakan, Anda salah, dan dia hanya memiliki 2 hal dalam pikirannya. Ini untuk memecahkan kasus atau memecahkan kasus. Kau tahu, dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan si pembunuh daripada denganku. Dia mencurahkan lebih banyak waktu untuk murid-muridnya daripada putrinya. Butuh banyak usaha. Kamu mengatakan bahwa kamu harus membiarkan aku memahaminya. Dulu saya menggertakkan gigi untuk memahaminya, dan sudah seperti ini selama bertahun-tahun. Sekarang tidak tertahankan bagiku untuk menanggungnya. Tapi kali ini dia bertindak terlalu jauh. Dia mengabaikan kehamilan putrinya. Tidak apa-apa untuk mengabaikannya, dan dia juga bermain dengan dunia. Apakah ada ayah seperti itu di dunia? Saat dia berbicara, pintu lift terbuka. Julie tidak mengatakan cukup, dia melanjutkan dengan isak tangis tersedak. Dia adalah seorang ayah, tidak sebaik menantu perempuan saya. Mereka mendengar bahwa menantu perempuan mereka sedang hamil. Dan terbang jauh-jauh dari Cina untuk menemuinya. Kau bilang mereka melakukan ini. Apa ada yang salah? Begitu suara itu jatuh, putri di sampingnya tiba-tiba berseru, "Ayah!" Julie mengangkat kepalanya tiba-tiba ketika dia mendengar ini. Hanya untuk menyadari bahwa Duncan sedang berdiri di pintu masuk lift. Pada saat ini, dia tampak malu dan berkata dengan mata merah. Julie, maafkan aku membuatmu khawatir. Julie tercengang, lalu dia kembali sadar, berjalan keluar dari lift. Dan memberi Duncan tamparan di wajahnya dan memarahi dengan histeris. Duncan, kamu bali matart. Duncan ditampar, dan dengan tambahan 5 sidik jari merah cerah di wajahnya, dia sedikit lebih malu. Jadi dia buru-buru berkata, maafkan aku Julie aku. Bab 4983. Julie langsung memotongnya, dan berkata dengan marah. Jangan bilang omong kosong seperti itu Duncan, buka matamu dan lihat aku. Saya juga berpendidikan tinggi, dan sekarang Anda telah memaksa saya untuk menjadi tikus. Aku telah menahanmu dan menoleransimu selama bertahun-tahun, dan sekarang aku benar-benar tidak tahan lagi. Dan karena kamu baik-baik saja, mari kita berhenti menunda satu sama lain di masa depan. Kamu dan aku akan pergi ke Houston, kita akan bercerai dengan bahagia. Apa yang ingin kamu lakukan setelah perceraian? Berapa lama kamu menghilang? Aku tidak peduli. Duncan tidak menyangka istrinya yang selalu lembut akan bereaksi begitu keras. Di masa lalu, istrinya juga akan memiliki konflik dengannya. Tapi itu pada dasarnya merengek, merajuk, dan paling banyak beberapa hari perang dingin. Ini adalah pertama kalinya itu begitu sengit, keras, dan memarahi. Tapi Duncan juga tahu di dalam hatinya bahwa alasan mengapa istrinya begitu kasar. Pasti karena dia terlalu mengkhawatirkan dirinya sendiri selama ini. Jadi dia secara alami tidak memiliki kemarahan sedikit pun. Jadi, dia tidak sabar untuk menggunakan retorika Stella untuk menutupi dirinya sendiri. Setelah mengambil keputusan, dia dengan cepat menjelaskan. Julie, aku punya alasan untuk itu. Alasannya? Alasan apa?
Julie bertanya dengan marah. Aku belum mengenalmu, Duncan, di matamu, semuanya lebih penting daripada kami. Jika seseorang meninggal di lahan seluas New York ini, pikiranmu akan hilang. Bagaimana kamu bisa menjaga kami berdua? Duncan kehilangan kata-kata. Dia tidak benar-benar pandai dalam kata-kata. Dan lebih buruk lagi dalam berbohong. Menghadapi serangan sengit istrinya, dia agak bingung untuk sementara waktu. Terkadang, keberhasilan atau kegagalan suatu hal tergantung pada apakah Anda dapat menstabilkan dimensi Anda sendiri dan menstabilkan ritme Anda. Sama seperti pidato, manuskrip yang sama, jika Anda dapat menggunakan ritme Anda sendiri untuk menggerakkan penonton, pasti sukses, tapi jika ritme Anda terganggu oleh orang lain, hasilnya pasti gagal, dan bahkan bisa berkembang menjadi rasa malu. Tepat ketika dia tidak dapat menemukan ritme, Stella di samping berkata dengan cepat. Halo, apakah Anda istri Inspektur Lee? Julie melirik Stella dan berkata tanpa berpikir. Itu tidak akan segera terjadi. Stella tersenyum sedikit dan melanjutkan. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya ketua grup Faye di New York, Stella Faye. Julie menatap Stella dengan heran ketika dia mendengar kata-kata ini. Kemudian mengangguk dan berkata, saya tahu saya melihat Anda di TV. Stella berkata, sebenarnya, saya ingin menjelaskan kepada Anda tentang hilangnya Inspektur Lee. Itu sebenarnya karena aku mempercayakannya beberapa hari yang lalu untuk membantuku menyelidiki beberapa hal tentang rasa malu keluarga Kurandal. Apa yang telah dia lakukan sebelumnya, dan karena masalah ini terlalu sensitif. Saya juga meminta Inspektur Lee untuk tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Julie tidak bisa menahan cemberut dan bertanya kepada Stella. Bukankah dia sudah pensiun dini? Kenapa dia harus menuruti perintahmu? Jika kamu tidak membiarkan dia menghubungi dunia luar, dia tidak akan menghubungi dunia luar, kenapa harus dia? Apakah dia terikat olehmu? Stella tersenyum ringan dan berkata dengan serius, karena saya majikan Inspektur Lee. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan selembar dari buku ceknya yang telah dia tulis sejak lama. Bab 4984. Menyerahkannya kepada Julie, dia berkata dengan tegas. Nyonya Lee, $10 juta adalah komisi yang saya janjikan untuk diberikan kepada Inspektur Lee. Setelah masalah selesai. Anda tidak penasaran mengapa Inspektur Lee harus mematuhi saya dan menerima perintah saya? Keterbatasan, itu sebabnya saya membutuhkan seseorang yang benar-benar dapat menyimpan rahasia dan memiliki pengalaman yang cukup untuk membantu saya menyelidiki masalah ini. Dan Inspektur Lee tahu bahwa putrinya sedang hamil. Dan juga membutuhkan pendapatan yang cukup besar untuk membayar bayi yang belum lahir. Cucu atau cucu perempuan dan rencanakan masa depan yang lebih baik. Apa? Julie melebarkan matanya dan bertanya dengan tercengang. Apa yang kamu minta dia lakukan untuk bernilai $10 juta? Stella berkata dengan acuh tak acuh, di matamu, $10 juta mungkin memang banyak. Tapi bagi saya, $10 juta tidak sebagus 1% dari kompensasi. Bahwa saya akan membayar kepada para korban atas nama keluarga Faye. Dan masalah ini sebenarnya sangat berbahaya. Sedikit kecerobohan bisa merenggut nyawa. Kemudian, Stella menjelaskan lebih lanjut, selanjutnya, masalah Randall diketahui di seluruh dunia. Dan kamu pasti pernah mendengarnya. Untuk menebus para korban sebanyak mungkin. Keluarga Faye menghabiskan miliaran dolar, menambahkan $10 juta di dalamnya, tapi itu hanya setetes di ember. Saat dia mengatakan itu, dia melihat Julie dan Paula di belakangnya, dan berkata dengan serius. Sebenarnya, yang ingin saya katakan adalah Anda tidak boleh mengeluh secara subjektif bahwa Inspektur Lee tidak menyapa Anda sebelum ini. Lagi pula, saya menugaskannya untuk melakukan ini. Masalahnya tidak hanya sangat rumit, tapi juga sangat berbahaya. Jika Anda tidak hati-hati, Anda bahkan dapat mempertaruhkan hidup Anda. Inspektur Lee sudah pensiun dan berencana untuk kembali mengurus hidupnya. Jadi tidak perlu mengambil risiko, tetapi justru karena ini. Komisi $10 juta membuat hatinya senang, jadi dia akan mengambil risiko mengambil komisi ini. Dan dia melakukan ini bukan untuk menyelesaikan kasus, atau untuk menghasilkan uang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anak dalam perut putrinya. Melihat mereka berdua tercengang, Stella melanjutkan, juga, Detektif Lee telah melalui banyak bahaya akhir-akhir ini. Sebagai majikan,
Saya mengagumi keberaniannya dan rasa tanggung jawabnya terhadap keluarganya. Dia mengambil nyawanya. Dengan imbalan 10 juta dolar, itu untuk memungkinkan cucu atau cucunya di masa depan memastikan bahwa dia akan memiliki kehidupan yang baik setelah lahir. Dan untuk meletakkan dasar kehidupan yang sangat baik baginya. Agar dia bisa lahir. Untuk menjadi orang berpangkat tinggi, dia berjuang selama beberapa dekade lebih sedikit daripada rekan-rekan lainnya. Untuk ini, bahkan jika dia mengorbankan hidupnya sendiri, dia tidak akan ragu. Saya pribadi berpikir bahwa ini sangat hebat. Jadi Nyonya Lee, saya pikir Anda tidak hanya harus menyalahkan Inspektur Lee. Tapi kamu harus memeluknya erat-erat dan meminta maaf padanya atas perilaku irasionalmu tadi. Bagaimana menurutmu? Pada saat ini, Julie dan Paula sangat terkejut. Anggota keluarga Ann dan Duncan juga terkejut. Karena mereka semua bisa melihat kemampuan Stella untuk membalikan keadaan. Dan kontrol ritme terlalu kuat, dan penampilannya dalam hal ini sangat bagus. Kemampuan untuk berbohong dengan begitu mudah dan tanpa ekspresi bukanlah prestasi yang sederhana. Setelah Stella mengucapkan kata-kata ini, Duncan merasa sedikit malu. Dia tahu seperti apa dia, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek dirinya sendiri. Aku bukan orang yang hebat, aku dipukuli ke dalam saringan ketika aku masih bingung. Dan itu lebih buruk daripada umpan meriam. Saya berteriak 2 kali dan menembak 2 kali sebelum pertempuran. Aku sangat keterlaluan sehingga aku bahkan tidak punya kesempatan untuk melepaskan satupun kentut sebelum aku jatuh. Tepat ketika dia merasa malu di dalam hatinya, putrinya tidak tahan lagi. Dia menangis dan melemparkan dirinya ke pelukan Duncan, tersedak, dan berkata, "Ayah, keluarga kami tidak kekurangan uang, mengapa kamu berkelahi seperti ini?" Duncan sedikit bingung, dan dia ragu-ragu untuk beberapa saat tidak mengatakan apa-apa. Tetap saja, Stella berkata di samping, Inspektur Lee mengatakan bahwa tidak ada kekurangan uang. Tapi saya tetap berharap anak itu akan memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan. Pada saat ini, Julie juga berubah dari marah sekarang menjadi bergerak dengan campuran rasa malu dan takut. Dia tidak bisa menahan tangisnya dan bertanya pada Duncan. "Duncan, berapa umurmu? Mengapa kamu bekerja begitu keras ketika kamu akhirnya pensiun?" Duncan mencibir dan berkata dengan canggung, Hanya. Seperti yang dikatakan Nona Fei, itu semua untuk anak-anak, untuk anak-anak." Dia mengulurkan tangan dan membelai separuh wajah Duncan yang ditampar merah oleh tangannya sendiri. Merasa sangat bersalah dia bertanya, "Apakah itu sakit?" "Maaf, ini semua salahku." Duncan berkata datar, "Tidak sakit, tidak sakit, tidak sakit sama sekali." Bab 4985. Masalah keluarga yang dikhawatirkan Duncan akhirnya berhasil diselesaikan dengan bantuan Stella. Rasa tanggung jawab keluarga, dan semangat pengabdian, tidak hanya membuat istri dan putrinya berhenti mengkhawatirkan kepergiannya kali ini. Tetapi juga mengubah citranya sebagai tidak kompeten di mata mereka. Dapat dikatakan bahwa citra Duncan di benak istrinya. Dan putri telah didorong ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Istri dan anak perempuannya mengelilinginya, mata istrinya merah saat dia menangis. Duncan senang tetapi juga malu dan pada saat yang sama. Dia menatap Stella dengan sedikit rasa terima kasih yang tidak bisa disembunyikan. Tuan Ann semakin mengagumi Stella. Saat semua orang memperhatikan keluarga Duncan, dia memanggil Marshall dan Marcus ke samping dan berkata dengan suara rendah, "Nona Fei akan dapat mencapai kesuksesan di masa depan. Dalam acara besar ini, sebuah keluarga harus memperkuat kerjasama dengannya di masa depan. Dan membangun jembatan dan payung untuknya di tahap awal. Yang pasti akan sangat bermanfaat bagi keluarga Ann di masa depan." Kedua putranya mengangguk berturut-turut. Mereka juga dapat melihat bahwa meskipun Stella baru berusia 20-an, kemampuannya dalam menghadapi masalah dan mengendalikan situasi sangat baik. Selain itu, dia sudah bertanggung jawab atas seluruh keluarga Fei di usia yang begitu muda, dan prospek masa depannya tidak terbatas. Pada saat ini, lelaki tua itu hanya bisa menghela nafas. Sayang sekali gadis kecil yang luar biasa seperti itu tidak memiliki anak laki-laki dengan usia yang tepat di keluargaan kami. Kalau tidak, jika keduanya bisa menikah, itu akan menjadi cerita yang bagus di dunia kita dan bahkan di dunia. Marshall tersenyum. Omong-omong, ada lebih banyak gadis di keluarga kami. Dan anak laki-laki itu terlalu muda, jadi mereka memang belum cukup umur. Marcus di samping menghela nafas, Charlie adalah usia yang tepat. Charlie,
Pria tua itu mengangguk dan berkata kepada keduanya. Marshall, Markus, tidak peduli berapa lama aku hidup, kamu harus terus mencari Charlie, dan jangan menyerah. Dipahami? Marshall berkata tanpa ragu, Ayah, jangan khawatir. Setelah periode waktu ini, saya secara pribadi akan bertanggung jawab untuk menemukan keberadaan Charlie. Markus berkata dengan sedikit cemas, yang paling kutakutkan sekarang adalah Charlie telah membunuh musuh kakak perempuanku. Keberadaan Charlie tidak diketahui setelah kecelakaan kakaknya. Dan organisasi itu sangat kuat sehingga kami tidak dapat menemukannya. Ketika Anda tiba di Charlie, apakah itu ada hubungannya dengan organisasi itu? Orang tua itu berkata dengan ekspresi serius, bukan tidak mungkin apa yang kamu katakan. Tapi tidak peduli apa, selama Charlie masih hidup, kita harus menemukannya. Pada saat ini, Charlie sedang menginstruksikan Orville dan Isaac untuk mempersiapkan kedatangan keluarga itu. Dan atur 2 suite mewah di Shangri-La Hotel. Menurut perintah Charlie, keduanya menuangkan lebih dari setengah lumpur kecantikan ke dalam 3 bak mandi di 2 suite mewah. Lumpur kecantikan ini semuanya dibeli oleh Charlie dari agensi kecantikan. Mereka tidak dibeli untuk memainkan peran praktis. Mereka hanya menunggu mereka bertiga tiba. Dan biarkan mereka berbaring di lumpur ini dengan jarak pandang 0. Beri mereka pil renovasi. Di malam hari, Charlie menerima kabar dari Nanako bahwa pesawat khusus yang mereka tumpangi akan tiba di Bandara JFK di New York. Karena pesawat dari Asia Timur ke New York harus terbang jauh ke timur melalui Selat Bering. Dan kemudian dari pantai barat Amerika Serikat melintasi seluruh wilayah ke pantai timur. Tapi itu lepas landas dari Tokyo dan Roma dan ZNN datang dari Aurous Hill. Hampir 2,000 km jauhnya dari Tokyo, jadi akan tiba di New York jauh lebih lama. Charlie meminta Isaac untuk mengordinasikan helikopter dari Shangri-La. Dan setelah keluarga itu mendarat dan menyelesaikan bea cukai, mereka akan dibawa ke Shangri-La sesegera mungkin.